Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum Anda beranjak ke peraduan malam, mari kita dengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Proses Bertahap bersama saya, Yohana Ibrahim. Saudara, kalau seseorang berpandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang di luar kesadaran, maka ada kecenderungan orang tersebut tidak memahami kenyataan bahwa Allah bekerja melalui proses yang bertahap dengan melibatkan masing-masing individu. Ketika Allah menciptakan manusia, tidak dikatakan bahwa manusia adalah manusia yang sempurna. Sebab kalau manusia berkeadaan sempurna, berarti manusia tidak bisa berbuat dosa dan tidak perlu proses pertumbuhan atau perubahan lagi. Itulah sebabnya, walaupun Allah merancang manusia untuk dapat berkeadaan segambar dan serupa dengan Dia, Kejadian 1 ayat 26, namun faktanya dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia hanya menurut gambarnya. Adapun rupa manusia harus diperjuangkan oleh manusia itu sendiri. Dari kenyataan bahwa bumi berkeadaan harus dikembangkan, Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Dan dalam penciptaan, Allah menciptakan dengan proses tahapan-tahapan, maka manusia secara individu juga harus mengembangkan diri sedemikian rupa, secara bertahap pula khususnya potensi moralnya. Potensi moral artinya bahwa manusia dapat mengembangkan diri dan dapat memiliki moral yang semakin sempurna seperti Allah. Melalui perjalanan waktu, manusia dapat menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Seandainya manusia dapat melampaui cobaan di Taman Eden, manusia menjadi serupa dengan Allah Bapa. Maksudnya, dalam segala sesuatu yang manusia kehendaki dan lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Mestinya melalui proses bertahap Adam mengalami progresivitas. Mestinya melalui berjalannya waktu Adam dapat menjadi sempurna. Tetapi ternyata Adam gagal. Kejatuhan Adam tidak dirancang oleh Allah. Sejatinya Allah menghendaki manusia dapat menjadi teman atau sahabat, sekutunya di keabadian yang selalu melakukan kehendaknya. Melalui keselamatan dalam Yesus Kristus, orang percaya dapat mengalami proses pendewasaan menuju kesempurnaan seperti Bapa atau keserupaan dengan Kristus. Itulah sebabnya orang percaya harus dimuridkan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pemuritan adalah perjalanan panjang dalam kehidupan orang percaya untuk belajar mengenakan kehidupan Yesus di dalam dirinya. Ini adalah pergumulan untuk dapat menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Hal tersebut sama dengan proses transformasi yang dikemukakan Paulus dalam Roma 12 ayat yang kedua, yaitu proses perubahan secara mendasar dalam kehidupan orang percaya. Perubahan itu bukan hanya membuat seseorang menjadi baik secara moral agama, melainkan juga mengalami perubahan kodrat. Mereka yang dipilih menjadi umat Allah artinya diberi kesempatan mendengar Injil, harus memasuki proses keselamatan dengan meninggalkan percintaan dunia dan keterikatannya dengan dosa. Menimbang kemuliaan yang tiada tara yang akan diterima orang percaya, pantaslah kalau orang percaya dituntut
untuk melepaskan beban dan dosa. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Orang percaya harus fokus kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Matius 6 ayat 19 sampai 22, Kolose 3 ayat 1 sampai yang keempat. Pantaslah Tuhan menyatakan bahwa kalau seseorang masih terikat dengan harta dunia, ia tidak akan mengerti firman Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-11. Pantaslah juga kalau Tuhan menyatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Manusia yang memberi diri untuk diselamatkan adalah manusia yang berani melepaskan diri dari segala milik, agar dapat dimuridkan atau didewasakan supaya bisa mengalami perubahan kodrat. Manusia tidak bisa diubah seperti yang Allah kehendaki adalah manusia yang tidak selamat. Matius 18 ayat yang ketiga. Orang percaya tidak boleh mengingini dunia ini. Kalau kita bekerja mencari nafkah, sebab kita sedang mewujudkan rencana Allah dalam hidup kita secara pribadi dan orang lain yang memberi diri diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang di luar kesadaran orang tersebut menciptakan kecenderungan tidak memahami kenyataan betapa beratnya mencapai target keselamatan yang Allah kehendaki dan tidak memahami bahwa proses keselamatan berlangsung secara bertahap, secara ketat. Orang-orang yang menganut pemahaman pengajaran atau doktrin tersebut pasti tidak mengerti dan tidak melakukan secara proporsional bagaimana meninggalkan percintaan dunia dan berusaha untuk memiliki kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Besar kecenderungan masih hidup secara wajar seperti manusia lain. Padahal mengikut Yesus harus mengikut teladannya, meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kelompok orang Kristen yang meyakini bahwa keselamatan ditentukan secara sepihak oleh Allah pasti lebih menekankan doktrin dan kurang menempatkan aspek praksisnya atau implikasi dalam kehidupan. Memang mereka cakap dalam berbicara atau menulis buku, tetapi kurang memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Hal ini akan sangat kelihatan ketika mereka dengan ganasnya menyerang orang Kristen yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan mereka. Mereka memandang orang yang berbeda doktrin adalah orang-orang sesat yang tidak patut disebut anak-anak Allah dan menjadi saudara di dalam Tuhan. Ini bukan karakter Kristus. Dari kenyataan bahwa bumi berkeadaan harus dikembangkan, dan dalam penciptaan Allah menciptakan dengan proses tahapan-tahapan, maka manusia secara individu juga harus mengembangkan diri sedemikian rupa secara bertahap pula, khususnya potensi moralnya. Selamat beristirahat. Biarlah malam ini Anda tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.